Ya, terima kasih pada Bu Nur Hidayah. Senang juga, bahagia juga bisa berjumpa kembali ya dalam acara ini ya. Jadi sudah lama kita tidak berjumpa. Ya, saya mulai ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya bagian kedua dari apa namanya kalkulus vektor adalah menyangkut integral ya. Jadi kita kan sudah bicara integral lintasan. Nah sekarang kita bicara integral permukaan ya, integral permukaan. Nah ini sudah saya gambarkan biar lebih cepat gitu. Jadi andai kan saya mempunyai suatu permukaan, ya. Nah permukaan ini tentu selalu terkait dengan persamaan permukaan gitu ya, terkait dengan persamaan permukaan. Nah karena permukaan itu objek dua dimensi, maka kita hanya membutuhkan satu persamaan permukaan itu, ya, satu persamaan permukaan. Ya, nanti ada dua derajat kebebasan karena dua dimensi, ya. Oke, nah andai kan ini satu permukaan gitu ya, satu permukaan. Nah, kemudian di dalam ruang itu juga ada median vektor V gitu sebagai fungsi posisi. Nah, permukaan itu kemudian saya potong-potong, saya segmentasi gitu ya, atas apa namanya potongan-potongan kecil gitu. Nah, delta A1, delta A2, delta A3 dan seterusnya. Jadi potongannya ini delta A1 lalu delta A2 dan seterusnya. Mungkin sampai dengan delta AN gitu misalnya. Ya, jadi dipotong-potong atas potongan itu. Nah, kemudian di masing-masing potongan, ya, misalnya di sini potongan nomor I ini, gitu, ya, delta AI. Di situ saya evaluasi, ya, nilai medan vektornya saya hitung. Oke. Nah, kemudian saya hitung juga vektor normal terhadap apa namanya permukaan itu di titik RI tadi pada delta AI itu. Ya, luasnya adalah delta AI, luas segmen itu. Lalu saya susun suatu vektor namanya delta AI. Jadi vektor yang merupakan perkalian antara vektor normal pada permukaan itu dikalikan dengan luas segmen itu sebesar delta AI itu. Ya, sehingga saya dapatkan ungkapan delta AI sama dengan delta AI skalar itu, luas potongan itu dikalikan dengan apa namanya vektor satuan. Jadi orang nanti yang mengatakannya sebagai elemen luasan ya, vektor gitu ya. Oke. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, lalu saya kalikan dot antara nilai medan vektor di titik itu ya, RI. Jadi dipilih tengah-tengah ya pada delta AI itu. Ya, saya ambil dot produk dengan delta AI itu. Ya, ini vektor tentu saja. Ya, kalau diungkapkan ini akan sama dengan V R I dot apa N dikalikan dengan delta AI itu kalau diungkapkan. Di mana N adalah vektor normal tegak lurus pada permukaan tadi. Ya, di titik RI, titik tengah dari luas apa namanya segmen delta L itu. Nah ini bisa saya lakukan untuk semua I tentu saja, untuk semua I ya. I-nya dari 1, 2, 3 sampai dengan N gitu. Jumlahkan. Oke, ya jumlah K apa namanya I dari 1 sorry. Kita sudah sepakat tadi ya, ini pakai A saja ya, pakai A. Jadi karena I sudah kita sepakati untuk apa namanya untuk apa indeks komponen dari vektor ya. Ini saya ganti A ya, RA. Ini mesti ganti A, ini juga ganti A, ini ganti A, maaf ya, ini ganti A. Ya. Oke. Jadi di sini sigma A dari 1 sampai dengan N besar. V R ya, ini vektor ya, vektor RA gitu ya, vektor RA nilai median vektor di titik RA gitu ya, lalu dot produk dengan delta A itu ya. Oke. Nah kemudian kita bicara tentang integral permukaan ya, jadi ini sebenarnya adalah pendekatan dari integral permukaan itu. Kalau misalnya sekarang delta A kecil itu
ya itu menuju 0 gitu. Dengan kata lain n itu menuju ke infinite. Ya, jadi kalau n pemotongan itu banyak ya, sebanyak n, kalau n itu menuju infinite maka potongan-potongan itu semakin kecil menuju 0 gitu ya. Nah, ketika kita mengambil limit ini ya, maka itulah yang disebut sebagai integral permukaan ya. Kita tulis permukaannya itu A misalnya, maka integral itu saya tulis sebagai ini, integral permukaan. Ya, karena ini integral permukaan 2 dimensi ya, permukaan itu, maka biasanya ditulis pakai tanda integral double begitu. Tapi sebenarnya tidak perlu ya. Kalau saya misalnya saya tulis dengan satu tanda integral itu, saya pikir sudah cukup bahwa kalau ditulis A di sini nanti di sini ada elemen permukaan itu, saya rasa sudah cukup ya, bahwa integral itu bukan integral 1 tapi integral lipat 2 gitu ya. Oke. Nah, ini saya tulis V sebagai fungsi R gitu dot dA gitu. Nah, ini didefinisikan sebagai ini tadi. Jadi kalau saya ambil limit delta A itu menuju 0 atau n itu menuju infinite. Jadi ini segmentasi itu semakin halus gitu ya. Maka kita dapatkan ini tadi. Jadi disebutnya sebagai limit gitu ya, limit n menuju infinite ya, atau delta AI itu ya menuju 0 gitu ya. Ini delta AI menuju 0 ya. Apa itu? Dari jumlah tadi sigma I sigma A kecil ya. A kecil dari 1 sampai dengan n dari V R A dot dengan delta A ya, A kecil gitu. Jadi kita ambil n itu menuju infinite atau delta A itu menuju 0 ya dari jumlahan ini ya. Nah, kalau limit itu ada ya, kita katakan bahwa medan vektor ini integrable ya, integrable gitu ya. Kalau limitnya itu tidak ada, ya artinya medan vektor itu tidak integrable. Jadi integrabilitas itu biasanya bergantung pada adanya tidaknya limit yang ada begitu ya. Oke, ada tidaknya limit yang kita bicarakan ini. Ya, kalau limit ini ada ya, tidak infinite maksudnya salah satunya, maka integral itu ada, dan limit ini disebut sebagai integral permukaan medan vektor V pada permukaan A begitu. Oke, saya rasa cukup jelas ya di situ. Nah, kemudian tentu agak ini di sini agak begitu sulit ya. Kalau kemudian seperti tadi kan saya uraikan delta R atau dr itu bisa saya uraikan jadi dx I dzj ditambah dzk. Sehingga integral lintasan tadi bisa dipisah menjadi 3 buah integral biasa. Di sini agak sulit ya, karena meskipun V R itu bisa dipisah menjadi diuraikan jadi 3 jumlahan ya, komponen itu, tetapi DA ini akan sangat susah untuk diuraikan semacam itu. Jadi oleh karena itu kemudian ini tidak biasanya tidak mudah dibicarakan sebagai jumlahan dari 3 ya, cukup seperti itu. Nah, biasanya kemudian yang permukaan itu ya, simetri dari permukaan itu sehingga kemudian kalau permukaan itu memiliki simetri tertentu ya, nanti maka kaitannya nanti dengan koordinat lengkung itu. Jadi nanti ada kaitan erat dengan ini sehingga kita bisa memilih sistem koordinat lengkung yang terkait dengan permukaan yang kita bicarakan. Sehingga integral permukaan itu akan menjadi sangat sederhana gitu. Ya. Oke. Nah, permukaan sendiri ada beberapa jenis ya. Kalau semacam ini permukaan itu tidak membagi ruang itu atas interior dan eksterior, ya, maka ini disebut sebagai permukaan terbuka begitu. Nanti ada permukaan tertutup. Jadi permukaan tertutup itu sedemikian rupa sehingga nanti permukaan itu membagi ruang itu menjadi 2 bagian, di dalam interior dan di luar eksterior. Jadi kalau semacam itu misalnya permukaan bola, ya permukaan bola itu permukaan tertutup, ya sederhana.
Kenapa? Karena dengan adanya permukaan bola itu ada wilayah yang ada di dalam permukaan bola interior, ada yang di luar atau eksterior. Gitu. Nah, kalau tidak membagi semacam itu disebut permukaan terbuka. Nah, kalau permukaan A itu tertutup, biasanya orang menggunakan notasi seperti ini. Jadi menandakan bahwa ini integral permukaan tertutup. Jadi misalnya V dot dA gitu. Ya, jadi ini misalnya permukaan tertutup ini ya. Jadi ini di dalam itu ya. Misalnya ya seperti itu. Good. Nah itu sama hanya untuk menghitung ini sama dengan ini tadi, hanya nanti permukaan tertutup kemudian ini dipotong segmen-segmen kecil begitu sehingga menghasilkan integral tadi, limit tadi. Jadi diambil limit, ini dipotong kecil-kecil, lalu pemotongannya diperkecil terus hingga menuju 0 gitu ya, sehingga potongannya menjadi infinite ya, maka dapatkan limit jumlahan ini tadi. Ya, itu kemudian kita definisikan ini. Ya, bedanya hanya satu permukaan terbuka dan satu permukaan tertutup. Namanya nggak jelas ya. Ya, kelihatan nggak ini? Ya, kurang ke atas mungkin. Ya, oke. Jadi ini permukaan ya, permukaan A itu. Ya, permukaan A itu tertutup. Oke. Nah, itu konsep integral permukaan ya. Nah, setelah kita bicara integral permukaan ini, ya tentu saja kemudian orang bisa, kenapa integral permukaan, integral lintasan tadi menyangkut vektor? Sebenarnya tidak harus menyangkut vektor. Jadi orang bisa juga mendefinisikan integral lintasan medan skalar gitu. Atau orang bisa mendefinisikan integral permukaan untuk medan skalar, itu juga bisa. Nah, tentu ya caranya seperti tadi. Jadi kita mempunyai segmentasi. Setelah segmentasi maka setiap segmentasi itu dikalikan dengan nilai medan skalar di segmen itu, lalu dijumlahkan untuk semua segmen-segmen itu, lalu diambil limit gitu. Ya. Jadi itu yang dilakukan ya, yang dilakukan seperti itu. Sehingga nanti diperoleh integral permukaan untuk medan skalar. Demikian juga integral lintasan tadi. Jadi segmentasi pada lintasan, kemudian pada masing-masing segmen itu dikalikan dengan nilai skalar di titik itu, lalu kemudian dijumlahkan ya. Kemudian diambil limit gitu. Nah, itu yang dilakukan. Nanti mungkin bisa diulang ya sedikit tentang itu. Nah, berikutnya ya karena waktu saya lanjutkan. Sebenarnya ketika kita bicara integral lintasan tadi, jadi nanti ada konsep yang disebut sebagai medan vektor konservatif. Tapi itu akan saya bicarakan setelah kita bicara teorema Stokes nanti ya. Nah, sekarang kita coba bicara teorema Gauss ya, teorema Gauss. Oke. Ya. Mau di foto. Oh, kita di sini aja ya, teorema Gauss-nya. Kita coba ungkapkan teorema Gauss. Biasanya ya di dalam buku-buku matematika fisika ya di S1 itu orang atau mungkin sampai di S3 sekalipun ya itu hanya mengenal teorema Stokes dan teorema Gauss yang berlaku untuk medan vektor itu. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu. Ya, ada perluasan nanti saya bicarakan ya. Jadi sebagai contoh begini, saya mempunyai lintasan atau permukaan ya, permukaan dulu. Ya, permukaan. Ini kita bicara teorema Gauss. Permukaan tertutup gitu, A ya. Kemudian ada medan vektor ya, ada medan vektor di situ. Ya, V begitu misalnya sebagai fungsi posisi ya. Oke. Jadi di dalam pada permukaan itu, pada wilayah yang dihuni oleh permukaan itu ada medan vektor VR. Oke. Nah, kemudian tentu kita bisa menghitung integral lintas permukaan di situ. Jadi integral permukaan, ya, integral permukaan A, ya, karena permukaan tertutup kita tulis seperti itu dari V
R dA dot dA gitu ya. Nah, integral teorema Gauss ya itu menghubungkan integral permukaan ini dengan integral volume. Ya, jadi integral volume itu ya prinsipnya sama saja ya. Jadi nanti ruang itu yang ada dibatasi oleh permukaan A itu disegmentasi atas apa namanya kotak-kotak kecil gitu, delta V volumenya. Lalu nilai medan yang diintegralkan itu di titik itu dikalikan dengan volume dV itu atau delta V itu. Lalu dijumlahkan semuanya untuk kotak-kotak yang ada di wilayah yang dibatasi oleh A itu, lalu dijumlahkan, lalu diambil limit gitu, ya, begitu ya. Nah, jadi ini akan sama dengan integral volume V. V adalah volume wilayah yang dibatasi oleh permukaan A itu, ya. Apa yang diintegralkan? Yang diintegralkan adalah apa namanya divergensi dari V itu, ya. dV, ya, V itu elemen volumenya, dV itu elemen volumenya. Oke. Oke. Nah, ini bunyi dari teorema Gauss itu, ya. Ini bunyi dari teorema Gauss, ya. Integral A tertutup permukaan V dot dA. Nah, integral permukaan hasilnya skalar. Untuk kasus yang tadi hasilnya skalar, ya. Kita lihat sekarang divergensi V itu skalar, lalu diintegralkan hasilnya skalar. Jadi konsisten, gitu, ya. Nah, ini teorema Gauss. Good. Nah, dari teorema Gauss ini, ya, saya bisa membicarakan teorema Gauss untuk medan skalar. Ini kan teorema Gauss untuk medan vektor, dan ini yang biasanya dikenal, ya, biasanya dikenal ini. Jadi teorema Gauss untuk medan vektor. Nah, sekarang saya coba membicarakan teorema Gauss untuk medan skalar, gitu. Caranya begini, ya, medan vektor V itu misalnya merupakan, ya, perkalian antara medan skalar VR dengan suatu medan vektor tetap gitu, A kecil. Jadi A kecil itu vektor tetap, vektor medan vektor, tetapi nilainya tetap di sembarang tempat itu, ya, itu nilainya sama begitu, ya, gitu. Tentu ini kasus khusus, ya, tentu saja. Jadi saya pilih VR itu adalah perkalian antara suatu medan vektor tetap A, ya, dengan VR. VR adalah medan skalar, ya. Di sini adalah A itu medan vektor tetap, ya, tetapan atau tetap itu, ya. Jadi tidak bergantung pada posisi, ya. Maka kalau ini saya masukkan ke dalam persamaan di atas, ya, saya dapatkan ini integral A gitu, lalu VR gitu, ya, VR kelihatannya A, ya, lalu dot dA besar gitu, ya. Jadi ini saya substitusikan ke sana. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah integral V, ya, divergensi dari ini VR kalikan A gitu, ya, dV. Divergensi dari VA kalikan ini. Tadi sudah saya ceritakan di sana, ya. Saya apa namanya tunjukkan berapa nilai dari ini, divergensi dari itu. Nah, saya hitung di sini misalnya, ya, divergensi dari V dikalikan A. Ini mestinya sama dengan gradien V, ya, dikalikan dot dengan A, gitu, ya. Lalu ditambah dengan V dikalikan divergensi A, gitu, ya. Nanti dibuka lagi catatannya, ya. Tadi dibuka lagi catatannya, ya. Nah, persoalannya adalah gradien V dot A begitu, ya, hasilnya ini. Nah, ini kemudian saya substitusikan ke sini, persamaan ini, ya, saya substitusikan ke persamaan itu. Nah, ini saya harus mengubah itu, ya. Sebentar, ini saya terus bina ini begini, susah, ya. Nah,
itu patah. Ya. Nah, jadi ini ungkapan ini saya tuliskan ke situ. Ya, saya dapatkan apa namanya integral ya V R dikalikan dengan A ya dot dA itu sama dengan apa? Sama dengan gradien V integral V gradien V gitu ya, lalu dikalikan dengan A dot ya, dot dengan A, lalu di sini ada dV. Itu yang kita dapatkan. Oke. Nah, setelah itu kita bisa mengatur ini ya. Jadi A ini konstan, jadi dia bisa keluar dari tanda integral. Oke, ini misalnya saya pindah ke kiri gitu ya. Jadi A dot integral tertutup VR gitu. Kemudian di sini ada apa namanya dA gitu ya. Lalu sama dengan integral ini A-nya juga saya keluarkan ya. A dot integral V gradien V dV. Ya. Kita lihat sini. Jadi hasil integral ini itu vektor, medan vektor. Atau vektor, maaf, vektor ya. Hasil integral ini juga vektor ya. Nah, oleh karena itu kemudian diambil dot produk dengan vektor A ya. Vektor A tadi sembarang. Jadi oleh karena itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa integral ini V R ya dA itu akan sama dengan integral V gradien V dV. Nah, saya dapatkan persamaan hukum atau teorema Gauss untuk apa namanya untuk medan skalar gitu. Jadi saya dapatkan teorema Gauss untuk medan skalar ya. Jadi coba bandingkan antara teorema Gauss untuk medan skalar dan teorema Gauss untuk medan vektor yang ini gitu. Ya. Oke. Jadi sama-sama menghubungkan integral permukaan dengan integral volume gitu. Ingat ya, jadi ini hasilnya vektor ya, ini hasilnya vektor keduanya. Ya. Oke, itu teorema Gauss ya. Sekarang imat ya. Nah, dalam hal ini ya, jadi apa namanya yang kedua ya, teorema Stokes gitu. Nah, ini teorema Stokes itu menyangkut integral lintasan ya. Dan lintasannya tertutup ya, lintasannya tertutup. Jadi integral lintasan. Oke, sebentar. Saya mempunyai lintasan ya, tertutup gitu ya, C. Nah, lintasan tertutup itu biasanya orang bersepakat terkait dengan arahnya. Ya, dalam hal ini ada arah putar kanan, searah dengan pergerakan jarum jam, dan berlawanan arah dengan pergerakan jarum jam. Nah, saya pilih atau biasanya kita pilih arah yang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Itu kita sebut sebagai arah positif ya, atau berlawanan arah dengan perputaran jarum jam. Negatif itu kalau searah dengan perputaran jarum jam ya. Nah, ini lintasan C, misalnya dalam ruang itu ada medan vektor gitu ya, ada medan vektor ya, ada medan vektor. Lagi-lagi Stokes itu menghubungkan antara integral lintasan tadi dengan integral luasan atau permukaan, dengan permukaannya adalah A yang dibatasi oleh A ya. Nah, teorema Stokes mengatakan gini, integral lintasan ya V R dot dr ya C gitu. Nah, cara menghitung integral ini seperti tadi, jadi disegmentasi gitu, lalu dihitung ya, jumlahan tadi ya, lalu segmentasinya diperhalus ya, kemudian diselesaikan diambil limit ya, maaf. Nah, ini sama dengan integral A ya, rotasi dari V itu ya, rotasi dari medan skalar V itu ya,
lalu diambil dot product dengan DA. Nah, DA adalah vektor ini. Jadi tegak lurus terhadap luasan A yang dibatasi oleh apa namanya lintasan C tadi. Jadi misalnya ini ada vektor normal gitu. Ya, jadi di sini ya. Kalau boleh DA itu sama dengan DA dikalikan N. Di mana N adalah vektor normal terhadap tadi. Jadi diikuti dengan aturan ini apa namanya tangan kanan. Jadi kalau lintasan C ke sana ya, maka N-nya itu keluar dari permukaan gambar itu. Ya, dari papan tulis itu N-nya ke sana ya. Oke, ini. Oke. Nah, ini teorema Stokes. Ya, ini teorema Stokes. Ya, menghubungkan integral lintasan dengan apa namanya integral permukaan. Oke. Nah, perlu diketahui ya, hati-hati ya. Jadi sebenarnya permukaan ini juga bisa diubah. Jadi permukaan ini tidak harus permukaan datar yang dibatasi oleh kurva C itu. Ya. Jadi permukaan ini bisa saja permukaan ini yang menggelembung begitu. Asalkan permukaan yang menggelembung itu batasnya adalah C itu tadi, ya. Oke, saya gambarkan dalam misalnya ini lintasan C itu dilihat dari samping ya, dari samping gitu, dari samping ini gitu misalnya, lintasan C, maka A itu tidak harus ini apa namanya tidak harus permukaan luasan datar itu yang dibatasi oleh C, tapi bisa juga permukaan yang seperti topi gitu. Terserah ya, bentuknya sama saja, hasilnya akan sama saja. Ya, bentuknya akan sama saja gitu. Jadi permukaan itu. Ya, permukaan semacam itu. Nah, ini yang juga jarang disampaikan ya, jarang disampaikan. Ya, jadi permukaannya bisa seperti itu. Ya, terserah ya hasilnya. Yang jelas adalah ini. Nah, ini kemudian apa namanya ada N tadi, gitu ya, ada N di sana. Ya. Oke, itu yang berikutnya ya, yang penting ya. Jadi N itu otomatis kalau permukaan yang kita ambil itu permukaan datar tadi, ini N nggak lurus, ini N sana ya. Kalau Oke, itu teorema Stokes. Nah, sekarang saya dengan cara serupa, saya bisa menunjukkan adanya teorema Stokes untuk medan skalar gitu. Ya, teorema Stokes untuk medan skalar ya. Jadi saya coba hapus dulu bagian ini ya, ini sudah tadi ya. Ini saya hapus. Sudah difoto belum? Sudah. Bagian ini sudah difoto? Belum? Ya sudah. Ya, apa namanya? Ya seperti tadi ya. Untuk medan vektor V fungsi R itu saya pilih perkalian antara VR medan skalar ya dengan suatu vektor tetap gitu. Medan vektor tapi tetap. Ya. Nah, lalu ini saya substitusikan ke sini. Nah, tadi juga sudah kita hitung bagaimana rotasi dari ya V dikalikan A ya. Apa tadi hasilnya? Hasilnya adalah apa namanya gradien V gitu ya, cross A gitu ya, ditambah dengan V dikalikan rotasi A gitu ya. Tadi sudah saya hitung, saya tunjukkan. Nah, sekarang kita lihat rotasi A itu 0 ya, rotasi A itu 0 karena A itu medan vektor tetap. Maka kemudian ini saya substitusi ya. Jadi rotasi ini ternyata sama dengan ini ya, kedapatan ini ya, tertutup C itu VR itu dikalikan A D dot dr itu ternyata sama dengan integral A gitu ya. Di sana saya ganti apa? Saya ganti dengan gradien V cross A gitu dot dengan DA ya. Oke, nah kemudian seperti tadi
A itu saya keluarkan. A itu saya keluarkan, ya, A itu saya keluarkan. Tapi sebelum itu, ingat kemarin ya, A gradien V dot A ya dalam kurung cross DA. Ya, ingat kemarin jadi watak dari triple product ya. Jadi ini kan harusnya ini dikurung ya. Oke. Cross product antara gradien V dengan A dot DA itu sama dengan dot produk antara gradien V dot A cross DA. Mari masih sudah saya sampaikan ya. Nah, kemudian tentu saja ya, jadi kita bisa apa namanya? Oh, saya keliru. Sebentar. A cross DA. Oh, saya sebentar. Ini bukan keliru, tapi apa namanya? Keliru strategi gitu ya. Ya. Nah, ini A begitu. Ini saya balik dulu. Minus apa? Minus A ya, cross ya, minus A cross gradien V gitu ya. Ini saya tukar aja, saya tukar ya. Jadi kalau faktor sukunya itu kita tukar, maka menjadi minusnya ya. Ini dot DA gitu ya, dot DA. Oke. Nah, ini itu kemudian akan sama dengan integral A ya. Pakai minus di sini, minus, lalu A-nya dot produk tadi dengan sifat dari triple product ini. Jadi dot dengan apa? Dengan gradien V cross DA gitu. Ya. Nah, di sisi ini kita juga bisa kita ubah. Jadi ini A-nya bisa dikeluarkan, ditaruh di pinggir sini ya. Jadi ini hasilnya adalah apa namanya? Integral A dot apa perkalian antara VR ya dengan GR gitu. Nah, kalau A-nya dikeluarkan, ya, kalau A-nya itu dikeluarkan, maka kita dapatkan ungkapan ini ya. Jadi kalau A-nya itu dikeluarkan, lalu kita dapatkan ya A dot integral tertutup C VR DR, ya, ingat ini hasilnya vektor, itu akan sama dengan apa namanya A-nya saya keluarkan, itu dot dengan ini minus, ya minus ini integral A itu gradien V cross DA. Nah, misalnya tidak suka dengan tanda minus itu ya ini bisa kita hapus, ya kita bisa hapus, lalu kita balik saja, ya kita balik. Jadi integralnya jadi DA cross gradien V. Nah, karena ini berlaku untuk sembarang A, maka akhirnya kita mendapatkan apa namanya teorema Gauss, ya untuk teorema Stokes untuk medan skalar, yakni integral C VR DR itu sama dengan integral A dA gradien V cross. Nah, ini teorema Stokes untuk medan skalar gitu. Ya, ini tambahan saya rasa mungkin caranya medan skalar. Tapi terapannya sangat ya itu ini digunakan. Kalau membuktikan bahwa dalam mekanika kuantum ya membuktikan bahwa operator momentum linear P ya sama dengan minus I bar nabla, itu operator yang self adjoint atau Hermitian, ini juga diperlukan ya. Oh, kalau yang ini sebenarnya ini yang diperlukan ya. Kalau ini di tempat lain ya. Oke, jadi teorema Gauss untuk medan skalar ini tadi yang diperlukan ya, ini tadi. Teorema Gauss untuk metode mana? Sudah saya hapus. Ya, saya hapus. Ya. Good. Itu tambahan sedikit terkait dengan teorema Stokes ya. Good. Nah, sebenarnya orang bisa juga membahas kemudian adalah apa namanya medan vektor yang konservatif ya atau lestari gitu. Ya, itu adalah medan vektor yang apa namanya integral lintasannya tidak bergantung pada lintasan yang dipilih, tapi hanya bergantung pada titik ujung saja.
Nah, itu ekivalen dengan medan vektor yang integral lintasan tertutupnya itu selalu sama dengan 0 untuk sembarang lintasan. Oke, itu saya skip dulu. Nah, sekarang saya akan coba membicarakan apa namanya tadi seperti yang disebutkan oleh Bu Nur Hidayah tadi, ya, apa namanya sistem koordinat lengkung, ya, sistem koordinat lengkung. Nah, kenapa itu penting? Begini, jadi kalau kita menangani suatu persoalan, biasanya tiap persoalan itu akan ada simetri, ya, simetri dari permukaan dari persoalan itu. Biasanya dihubungkan dengan bentuk geometri, ya, simetri bola, simetri silinder, simetri elips atau yang lain gitu. Maka kemudian ketika kita tetap menggunakan koordinat kartesius, ya, jadi seperti nanti integral permukaan ini kalau kita koordinat kartesius, maka akan mengalami kesulitan. Tapi kalau permukaan kita menyesuaikan dengan permukaan itu, bentuk permukaan, maka persoalannya jadi sangat sederhana. Ya, jadi misalnya permukaan bola, ya, misalnya kita bicara medan gaya yang terpusat misalnya, itu memiliki simetri bola, kemudian kita bisa menggunakan koordinat bola, ya, itu sebagai koordinat untuk mempermudah persoalan itu. Jadi itulah pentingnya kita bicara sistem koordinat lengkung. Nah, biasanya kalau kita bicara, jadi ruangnya tidak melengkung, ya, yang melengkung adalah sistem koordinatnya. Kenapa disebut sebagai sistem koordinat bola misalnya? Kenapa disebut sebagai sistem koordinat silinder? Kenapa disebut sebagai sistem koordinat elipsoid dan sebagainya? Itu nanti ada kaitannya dengan apa yang disebut sebagai permukaan koordinat, ya. Oke, nah sekarang saya hapus dulu ini. Ini ada yang bisa bantu hapus enggak? Sudah nggak bisa dibalik ya? Dibalik sudah habis ya? Yang di bawah masih kosong. Yang dari bawah. Oh begitu ya. Bentar ya, dihapus dulu. Oke, saya ambil contoh dulu sistem koordinat sistem koordinat bola ya misalnya, ya, sistem koordinat bola. Kalau kita bicara sistem koordinat bola, biasanya memang selalu menggunakan koordinat kartesius sebagai koordinat acuan, ya. Jadi titik dalam ruang ini biasanya ditulis koordinat x, y, z itu kalau kita bicara sistem koordinat kartesius. Nah, dan ini tidak lain adalah merupakan komponen dari vektor posisi titik itu kalau diukur dari pangkal koordinat ini, ya. Nah, kalau kita menggunakan sistem koordinat bola, maka kita menggunakan tiga bilangan, ya. Jadi ada r, ada theta, ada v gitu. Ini saya tulis begini ya, ada v seperti itu. Kelihatan nggak? Kurang kelihatan karena ini belum kering ya. Jadi x, y, z gitu. Ini r, ya, r, theta, lalu v. Ya, nanti lama-lama kelihatan. Ya, oke. Jadi selalu kita butuhkan tiga bilangan untuk menentukan satu titik itu. Karena apa? Untuk melabeli satu titik itu. Karena kita berada dalam ruang berdimensi 3 gitu. Ya. Nah, kemudian apa itu r? R adalah jarak titik yang kita bicarakan itu dari pangkal koordinat. Ini dapurnya ya. Jadi R adalah jarak titik yang kita bicarakan itu
itu dari pangkal koordinat. Ya, oke. Apa itu theta? Theta adalah sudut yang dibentuk oleh garis penghubung antara titik itu dengan pangkal koordinat dengan sumbu Z. Itu theta. Kita sepakati begitu. Ini sumbu X, ini sumbu Z ya. Oke. Nah, apa itu ini R ya? Nggak usah pakai topi ya, karena itu panjang jarak ya. Kemudian apa itu V? Nah, untuk menentukan V kita harus proyeksikan titik itu ke bidang XY. Ini titiknya, maka ada garis penghubung antara pangkal koordinat dengan titik proyeksi itu. Nah, inilah V. Ya. Oke. Nah, di dalam sistem koordinat itu selalu akan ada yang disebut sebagai rentang nilai dari sistem koordinat itu. Ya, untuk kasus ini misalnya theta itu adalah antara 0 sampai dengan pi. Ya, untuk R itu antara 0 sampai dan infinite, yaitu R. Oke. Nah, sementara V itu antara 0 sampai dengan 2pi. Jadi kalau saya sebut seperti ini artinya V itu tidak memiliki 0, itu bukan V tidak memiliki nilai 0 maupun 2pi gitu. Ya, ini harus hati-hati. Maka kemudian sistem koordinat itu selalu memiliki domain keberlakuannya. Ya, domain keberlakuan sistem koordinat bulat tidak seluruh ruang. Beda dari sistem koordinat kartesius. Kalau sistem koordinat kartesius ya itu domain keberlakuannya meliputi seluruh ruang. Oke, tanpa kecuali titik di dalam ruang semuanya akan memiliki koordinat. Ya, tetapi kalau koordinat bola ya itu tidak ya, itu bisa dilihat dari nilai ini tadi ya. Oke, nah selain itu hal yang penting adalah adanya transformasi koordinat ya dari R ya, kemudian theta V gitu ya. V-nya ini ya, V gitu. Dengan ini koordinat kartesius X, Z, Z begitu. Jadi begini, jadi X itu bisa dinyatakan sebagai fungsi dari R, theta, V ya. Demikian juga Z sebagai fungsi dari R, theta, V. Ya, kemudian Z itu sebagai fungsi dari Z ya, R, theta, V. Atau sebaliknya, atau dibalik. Jadi R sebagai fungsi dari X, Z, theta sebagai fungsi dari X, Z dan sebagainya. Namanya transformasi koordinat. Nah, ini penting. Ya, itu penting untuk diketahui. Kenapa? Karena nanti dari sini kita bisa mendapatkan ungkapan-ungkapan yang lain ya. Yang penting tadi transformasi koordinat gitu. Good. Nah, berikutnya yang perlu saya sampaikan, kenapa ini disebut sistem koordinat bola gitu, kulit bola, spherical coordinate system gitu. Kenapa seperti itu? Ya, karena sekarang saya jawab ya. Jadi itu terkait dengan apa yang disebut sebagai apa itu permukaan koordinat? Permukaan koordinat adalah permukaan ya di mana nilai koordinat itu tetap. Ya. Jadi kita lihat di sini. Dari transformasi koordinat itu akan kita dapatkan ini R misalnya sebagai fungsi dari apa? X, Z, Z. Demikian juga theta itu sebagai fungsi dari X, Z, Z. Ini transformasi baliknya ya. V itu sebagai fungsi dari X, Z, Z begitu. Fungsi dari X, Z. Ingat ya, apa yang dimaksud dengan yang disebut sebagai medan skalar. Ya, besaran yang bergantung pada posisi X, Z atau fungsi yang bergantung pada X, Z. Fungsi bernilai real yang bergantung pada X, Z. Nah, lihat, kita bisa memandang koordinat ini, bola ini, R, theta, dan V itu sebagai medan skalar. Ya, sebagai medan skalar. Sehingga sebagai medan skalar kita bisa menghitung permukaan isoskalar seperti tadi. Ya, permukaan isoskalar. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah ini R itu. Jadi R sebagai fungsi X, Z adalah ini akar dari X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kalau ini kemudian sama dengan tetapan, ya kita ingin melihat permukaan isoskalarnya itu seperti apa.
misalnya ini sama dengan suatu tetapan lebih besar dari 0 misalnya, ya, maka kita dapatkan apa? Bahwa C kuadrat sama dengan X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat. Ini persamaan apa? Persamaan permukaan yang bola gitu ya, persamaan permukaan bola. Jadi permukaan isu skalar dari R itu sebagai median skalar itu berupa permukaan bola konsentris dengan pusat di pangkal koordinat. Nah, karena bentuk ini disebut sebagai permukaan koordinat R. Jadi permukaan isu skalar R sama dengan C itu disebut sebagai permukaan koordinat R itu. Nah, lihat permukaan koordinat yang pertama R itu berupa permukaan bola. Dari situlah nama sistem koordinat spherical itu. Ya, sistem koordinat permukaan bola atau kulit bola atau spheric ya, spheric ya gitu. Nah, spherical ya, gitu. Nah, asalnya dari situ. Saya rasa cukup jelas. Jadi nanti sistem koordinat itu biasanya diberi nama menurut permukaan koordinat. Ya, menurut permukaan koordinat. Nah, Anda bisa cek apa saja permukaan koordinat untuk theta maupun untuk V. Ya, nanti bisa dicek, silakan. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, apa yang disebut sebagai lengkung koordinat. Ya, apa yang disebut sebagai lengkung koordinat. Jadi ingat, kalau kita bergerak sepanjang garis lurus yang sejajar dengan sumbu X misalnya, ya, maka di sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu X itu kita akan mendapatkan kenyataan bahwa X itu berubah. X berubah, ya, tetapi Z dan Z itu konstan. Nah, sebaliknya kalau kita bicara tentang garis lurus sejajar dengan sumbu Z, maka sepanjang garis lurus itu, ya, Z-nya berubah, bervariasi dari minus infinite sampai dengan infinite misalnya. Tetapi sepanjang garis tadi yang tegak, yang sejajar dengan sumbu Z tadi, itu Z dan Z, X dan Z itu konstan. Tentu saja nanti sama saja garis yang sejajar dengan sumbu Z gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya yang disebut sebagai lengkung koordinat untuk koordinat kartesius. Oke. Nah, untuk sistem koordinat bola ini juga sama. Ya. Lengkung koordinat untuk R berupa apa? Lengkung koordinat untuk R berupa apa? Ya, ini suatu kurva di mana R itu bervariasi, sementara theta dan V itu konstan. Bisa dibayangkan ya. Jadi theta dan V konstan. Ya. Sementara R itu bervariasi. Nah, tentu saja itu berupa ini, bisa dibayangkan berupa garis lurus yang memancar dari pangkal koordinat keluar menjauh sampai infinite. Ya, ini adalah lengkung koordinat untuk koordinat R itu tadi. Ya, begitu. Jelas? Bagaimana lengkung koordinat untuk theta? Bagaimana lengkung koordinat untuk theta? Ya, bisa dicek. Jadi titik-titik dalam atau kurva di dalam ruang itu di mana theta-nya itu bervariasi, sementara R dan V-nya konstan. Ya, bisa dibayangkan. Nah, itu berupa ini. Jadi kalau saya gambarkan di sini, ya misalnya itu berupa setengah lingkaran. Mulai dari sini, perhatikan itu, ya. Oke. Jadi misalnya ini sudutnya ya. Jadi ini sudutnya ini sebenarnya V begitu. Ya, ini V itu sekian itu. V-nya konstan. V-nya konstan. R-nya juga konstan. R-nya adalah jarak titik setengah lingkaran itu dari pangkal koordinat. Nah, perhatikan di situ bahwa titik-titik yang ada di situ selalu memiliki V yang sama, R yang sama. Tetapi theta-nya berubah dari 0 sampai dengan P, antara 0 sampai dengan P gitu. Nah, itu lengkung koordinat untuk koordinat theta. Bagaimana lengkung koordinat untuk V? Berupa lingkaran-lingkaran dengan pusat titik-titik pada sumbu Z itu. Ya, coba perhatikan. Jadi di sepanjang ini R-nya juga konstan. Kalau ada lingkaran mendatar dengan pusat titik pusatnya ada di sumbu Z, ya, maka R-nya selalu konstan, sama semua. Lalu theta-nya juga sama. Yang berubah adalah V-nya. Nah, ini adalah lengkung koordinat untuk V. Ya, ini lengkung koordinat untuk V, ini lengkung koordinat untuk theta. Nah, R tadi, ini lengkung koordinat untuk R. Oke.
Nah, lengkung koordinat itu penting karena nanti itu menentukan apa yang disebut sebagai vektor satuan fisis. Jadi nanti di sini ada vektor satuan fisis, adalah vektor satuan yang searah dengan membesarnya R. Orang nyebutnya sebagai R topi. Ya, nanti ada vektor satuan yang searah dengan membesarnya merupakan vektor singgung pada lengkung koordinat theta itu. Orang nyebutnya sebagai theta topi. Ada juga vektor satuan yang merupakan vektor singgung pada lengkung koordinat V itu tadi. Bagaimana sebenarnya vektor IJK di dalam setiap titik dalam ruang itu sebenarnya merupakan vektor singgung satuan pada lengkung koordinat X, Y, Z gitu. Ya, jadi kalau sistemnya titik ini nanti ada tuh ini lengkung koordinat X, ini lengkung koordinat Z, ya, ini lengkung koordinat Z gitu. Nah, di sini selalu akan ada di titik ini dalam ruang ini tadi selalu ada ini J, vektor singgung terhadap lengkung koordinat Z yang melalui titik ini I, lalu ini K. Oke, gitu ya. Jadi itu tentang lengkung koordinat. Nah, saya akan bicara secara lebih umum sekarang, ya, biar nanti segala kasus bisa kita tangani, ya. Oke, ini masih ada waktu, masih ada tempat di sini, tolong diangkat. Ya. Nah, sekarang secara umum, ya, masih ada banyak sekali sistem koordinat ya. Nah, sekarang saya ambil kasus begini. Secara umum, saya akan menuliskan Q1 itu sebagai koordinat lengkung pertama. Kemudian ada Q2, ya, ada Q3. Ya. Nah, untuk kasus koordinat bola tadi tentu Q1 adalah R, Q2 adalah theta, Q3 adalah V gitu. Ya, kita ambil kasus umum seperti itu. Nah, tentu ya sebagai sistem koordinat ya, maka ini akan memiliki rentang nilai. Q1, Q2, Q3 akan memiliki rentang nilai. Seperti tadi R, theta dan V itu memiliki rentang nilai ya. Nah, di samping itu tentu ya Q1 atau saya tulis QI gitu misalnya, itu merupakan fungsi dari apa? Dari X, Z, Z gitu ya. Oke, sebaliknya XI ya itu tentu merupakan bergantung pada Q1, Q2, Q3 ya. Jadi seperti tadi X1, X2, X3 bergantung pada R, theta dan V gitu ya. Sebaliknya R, theta dan V bergantung pada transformasi baliknya. Jadi selalu begitu. Jadi yang diperlukan dari suatu sistem koordinat itu adalah transformasi relatif terhadap sistem koordinat Kartesius. Sehingga nanti dari situ akan jelas semuanya. Nah, dengan jalan seperti tadi, orang bisa mengatakan, jadi nanti dari sini orang bisa menentukan apa? Permukaan koordinat tadi. Ya, jadi sini diperoleh permukaan koordinat. Permukaan koordinat. Nah, khususnya adalah permukaan koordinat yang pertama. Q1 sebagai fungsi dari apa? Fungsi dari X, Z, Z, dan ini sama dengan konstanta. Kalau kita bisa menentukan bentuk permukaan koordinat yang pertama ini, maka kita bisa memberi nama sistem koordinat itu. Biasanya disesuaikan dengan bentuk dari permukaan ini tadi. Kenapa disebut sistem koordinat silinder? Anda perhatikan, ya, pasti ya, dipastikan bahwa lengkung permukaan koordinat untuk koordinat yang pertama adalah koordinat sistem koordinat Z. Oke. Nah, saya menentukan vektor-vektor satuan ini tadi, ya, vektor-vektor satuan itu. Ingat, vektor satuan merupakan vektor singgung pada lengkung koordinat, ya. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang apa itu lengkung koordinat? Jadi lengkung koordinat adalah suatu kurva dalam ruang di mana koordinat yang kita bicarakan itu berubah, sementara koordinat yang lain bervariasi. Sebagai contoh misalnya, ini adalah lengkung koordinat, ya, lengkung koordinat untuk Q nomor I. Ya, misalnya begitu, untuk Q nomor I. Maka sepanjang kurva itu QI itu berubah, sementara Q yang lain selain QI itu tetap gitu.
Ya, sehingga nanti di sini ya itu R itu bisa dikatakan bergantung pada GI saja. R posisi itu hanya bergantung pada posisi GI saja. Ya. Nah, bagaimana menentukan sebuah vektor singgung pada lengkung koordinat itu? Ya. Oke. Nah, untuk menentukan vektor singgung ini ya tentu ini bisa kita pandang sebagai kurva tadi. QI-nya sebagai parameter. QI-nya sebagai parameter. Ya, karena apa? Karena sepanjang kurva itu QI-nya berubah, sementara QI yang lain, koordinat yang lain itu tetap gitu. Ya, koordinat yang lain tetap. Oke. Jadi kalau vektor singgung itu saya sebut sebagai B1, vektor singgung itu, maka ini tentu diperoleh dari parsial R, parsial QI. Kenapa menggunakan turunan parsial? Karena tadi memaksa bahwa yang lain itu konstan gitu. Ya, maka menggunakan ini. Nah, kalau R itu kita uraikan ya, parsial QI. Lalu R itu kita tulis sebagai sigma J, XJ dikalikan EJ gitu. Ya. Maka hasilnya apa? Hasilnya ingat, ini adalah vektor satuan Kartesius tadi. Konstan berarti. Jadi maka tidak kenai turunan itu. Maka ini hasilnya adalah ini sigma J ya, parsial XJ parsial QI dikalikan dengan EJ. Copy. Nah, ini adalah vektor B itu tadi. Vektor singgung. Besarnya belum tentu satu satuan ya, belum tentu vektor panjangnya satu satuan. Oke. Mungkin contoh ya, jadi ini BI, B1, BI ya, sorry, BI. Ya, BI. Nah, sebagai contoh ini tadi, ya, sebagai contoh misalnya saya ambil koordinat itu tadi, bagaimana menentukan R tadi? Ya, ingat, jadi di situ bahwa X itu sebagai fungsi ini, sehingga kalau kita ingin menentukan BR, maka ini akan sama dengan apa? Atau ini saya tulis dulu ya, saya tulis dalam bentuk panjang dulu. Ini akan sama dengan parsial X, ya, parsial QI dikalikan I, vektor satuan I, ditambah parsial Z, parsial QI, J, ditambah dengan parsial Z, parsial QI, ini Z ya, Z, lalu K, gitu. Nah, sekarang sebagai contoh, ya kita bicarakan apa namanya, BR, vektor singgung pada lengkung koordinat R. Ingat, lengkung koordinat R berupa garis lurus ya yang menjauh dari pangkal koordinat. Oke. Nah, R-nya apa? R-nya R sebagai X sebagai, jadi hasilnya ini parsial X parsial R dikalikan I ditambah dengan parsial Z parsial R dikalikan J ditambah parsial Z, parsial R ya. Nah, sekarang apa? Dari sini sistem koordinat ini nanti bisa dicek bahwa X itu sama dengan R dikalikan sinus theta dikalikan kosinus V. Ya, lalu ini R sinus theta dikalikan sinus V. Ini sama dengan R sinus kosinus theta. Ya, itu Z. Sehingga dari itu bisa dihitung parsial X, parsial R apa? Ya tinggal ini. Sinus theta dikalikan kosinus V dikalikan I ditambah sinus theta dikalikan sinus V ya, jika J gitu ya, J ditambah dengan sinus theta dikalikan pada suatu kurva itu. Ya, kita singgung pada kurva itu. Nah, dari situ kita bisa menentukan ini apa itu yang disebut sebagai UI. Ya, jadi kalau ini nanti ya saya tuliskan di sini, saya tuliskan vektor satuan fisis. Ya, vektor satuan fisis. Ya. Nah, ini diperoleh dari apa? Besarnya BI
ya BI maaf, dibagi dengan besarnya BI itu. Ya, BI dibagi dengan besarnya BI. Nah, sekarang kita hitung di sini, BR itu besarnya berapa? BR besarnya berapa? Ya, tinggal ini tadi. Ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan, ditambah ini dikuadratkan. Berapa? Ini dikuadratkan berapa? Sin kuadrat kosinus kuadrat V. Ini sin kuadrat V kalikan sin kuadrat theta kalikan sin kuadrat V. Dijumlahkan, sin kuadrat tetanya keluar, ya. Tinggal di dalam kurung cos kuadrat V ditambah dengan sin kuadrat V, itu sama dengan 1. Tertinggal sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta, itu 1. Jadi ini 1. Oke. Nah, dengan demikian kita mendapatkan sekarang bahwa UR topi atau sering disebut sebagai R topi, vektor satuan sepanjang itu adalah ini tadi. Jadi sama dengan apa? BR dibagi dengan 1. Besarnya BR itu 1 gitu. Jadi hasilnya apa? Ya ini tadi, tinggal masukkan sinus theta ya, kosinus V I ditambah sinus theta sinus VC ditambah dengan kosinus theta. Nah, kita dapatkan ini adalah UR atau R topi. Bagaimana dengan apa namanya theta topi? Theta topi, ya sama. Jadi tinggal nanti menghitung theta topi dihitung dengan jalan apa? Theta topi dihitung dengan jalan yang sama, tinggal mengganti apa namanya R ini dengan theta. R itu dengan theta. Oke. Bagaimana dengan V? Ya tinggal menghitung RX itu R itu dengan V begitu. Ya. Oke, kalau bisa kita hitung ya, coba ya. Ya kita hitung apa ya, biar lebih jelas. Mohon maaf Pak Rosyid, sudah ini waktunya sesi tanya jawab. Mungkin mau bertanya ke forum dulu. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau ya. tidak ada, nanti kita lanjut ke materi lagi. Ya, ya. Bagaimana peserta SOP? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada sepertinya. Oh ada, iya. Dari ini Brian Agung ya. Ya, Brian Agung. Ya, silakan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosyid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi saya kurang memperhatikan yang yang ada indeks di atas itu. Boleh tolong dijelaskan lagi, Pak? Tentang indeks yang atas itu tadi. Kenapa tiba-tiba muncul indeks yang atas? Kenapa tiba-tiba muncul indeks yang atas, Pak? Oh, indeks yang atas ya. Good. Ya, untuk sementara ini ya tidak perlu khawatir dengan tidak perlu dipedulikan dulu indeks atas dan indeks bawah ya untuk sementara ini, saya rasa begitu. Jadi ini hanya kebiasaan saya aja gitu, mungkin menggunakan indeks atas dan bawah. Tapi nanti kalau kita masuk ke apa namanya geometri diferensial, memang nanti kita perlu menggunakan indeks atas atau bawah. Ya, untuk saat ini tidak begitu apa namanya berpengaruh nanti. Oh begitu, oke. Ya. Bagaimana Brian Adam sudah ya? Ada dua lagi. Kenapa ada indeks di atas? Ada di bawah. Siapa ini? Firdaus Nusur ya? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, yang saya mau tanyakan tentang domain keberlakuan teorema Gauss tadi, Pak. Jadi apakah itu berlaku untuk sembarang permukaan tertutup atau ada pengecualian gitu? Ada permukaan tertutup yang tidak tercover? Sejauh ini saya rasa apa namanya kita batasi pembicaraan tadi. Tentu saja saya lupa mengatakan, terima kasih sudah diingatkan,
Ruangnya sederhana. Jadi ruang yang kita bicarakan itu secara topologically itu sederhana ya, atau topologically simple gitu. Apa itu? Jadi artinya tidak ada lubang misalnya, tidak ada lubang, tidak ada garis yang ditarik dari ruang itu ya. Jadi kalau ada lubang di dalam permukaan tertutup, ya itu ada persoalan. Tentu teorema Gauss tidak harus berlaku di dalam situasi itu. Nah, dalam hal ini kita anggap tidak ada semacam itu gitu. Demikian juga terkait dengan teorema Stokes ya, integral lintasan tadi, tentu juga kita asumsikan bahwa ruang itu juga topologically simple dalam pengertian bahwa lintasan itu selalu bisa disusutkan. Ya, disusutkan itu maksudnya kalau kita punya lintasan begitu, ini diperkecil gitu, diperkecil secara kontinu, ya, lintasan itu bisa diperkecil secara kontinu sehingga menjadi sebuah titik gitu. Nah itu kalau ada setiap lintasan dalam ruang itu selalu berlaku itu bisa disusutkan secara kontinu sehingga menjadi satu titik, maka itu disebut ruang itu disebut ruang yang secara topological itu simple, sederhana, sehingga kemudian teorema Gauss dan teorema Stokes itu berlaku di sana. Mungkin itu. Ya. Oh iya. Kemudian ini Pak, tadi kalau tidak saya salah dengar ada vektor satuan fisis yang Pak Rashid sebut tadi. Itu maksudnya biasanya kan vektor satuan gitu Pak. Ini apa terkait dengan apa gitu? Ada vektor satuan fisis. Ya, untuk membedakan dengan vektor satuan yang lain gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi fisis di situ hanya saya tambahkan aja ya, karena di beberapa buku juga disebutkan fisis begitu. Ya. Kalau tidak suka dengan terganggu dengan istilah fisis juga bisa disingkirkan ya. Itu. Ya, artinya ada yang vektor satuan yang tidak fisis gitu ya Pak Rashid? Oh iya, kalau disebut begitu, tapi saya nggak tahu kenapa tidak. Ya itu hanya kebiasaan aja mungkin ya, orang menyebutnya vektor satuan fisis karena secara fisis bisa ditunjukkan itu ya di dalam sistem koordinat itu. Ya. Oh ya, cukup Pak. Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya Mas Firdaus. Satu lagi Pak, ini ada Tiara Sabrina Ifada, silakan Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, di bagian yang BR itu kan ada do X per do R dan selanjutnya itu tadi kalau nggak salah dilihat dari X-nya Pak ya, sin cos-nya itu. Tapi saya tuh kurang paham tadi kan itu X, tapi di situ tuh berupa turunan parsialnya gitu. Oh ya. Jadi itu dari sini ya. Itu dari sini. Jadi ada B, saya definisikan tadi BI ya, vektor singgung pada lengkung koordinat. Ya, jadi parsial R parsial QI. Oleh karena itu, karena R itu seperti ini, lalu saya masukkan ya. Lalu saya dapatkan ungkapan yang ini. Kalau ditulis panjang seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk kasus khusus ketika kita bicara sistem koordinat bola, ada koordinat R di sana. Nah, BR itu berapa gitu? Nah, BR itu tentu saja tinggal mengganti QI ini dengan R. Ya, QI ini dengan R. Ya, tinggal mengganti QI dengan R gitu. Ya. Nah, sementara bagaimana hubungan antara X dengan R? Tadi sudah saya sebutkan X itu sebagai fungsi dari R adalah R dikalikan dengan sinus theta cosinus theta V gitu ya. Saya rasa ungkapan ini suatu ungkapan yang sudah lazim diketahui banyak orang ya. Jadi X sama ini. Nah, turunan parsial X terhadap R. Ya. Yang lain dianggap konstan, yang diturunkan hanya R saja. Ya, jadi parsial X, parsial R tentu sama dengan apa? Ini dianggap sebagai konstanta gitu. Ya. Jadi dianggap sebagai konstanta, maka ya R-nya diturunkan terhadap R1 ya. Jadi tinggal sinus theta cosinus V. Begitu. Ya, jelas baik, saya rasa Pak. itu ya. Ya. Demikian juga nanti untuk Z ya. Kalau parsial Z, parsial R. Nah, Z itu apa? Z adalah R sinus theta sinus V. Maka hasilnya ini.
Nah, kalau Z itu sama dengan R kosinus theta. Jika kalau ini dianggap konstanta, karena parsial Z, parsial R, maka R-nya jadi 1, diturunkan, lalu tinggal kosinus theta. Ini. Ya, saya rasa begitu. Ya, baik Nanti Pak, terima kasih. Ya, untuk B theta juga sama ya. Untuk B theta tinggal X sebagai fungsi theta diturunkan dari theta. R dan V dianggap konstan. Ya, nanti kalau parsial demikian juga untuk yang ini ya. Jadi parsial X, parsial theta itu juga dengan cara serupa. Ya, saya rasa begitu. Jelas ya? Ya, jelas Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Masih ada lagi pertanyaan? Ya, jika tidak ada lagi, masih ada waktu sekitar 11 menit lagi, Pak. Ya. Bisa ditambahkan materi lagi, dilanjutkan? Ya, Pak. insya Allah ya. Ya. Oke. Nanti amalnya bisa menyorot ini ya, daripada saya nulis nanti ya. Oke, nah sekarang begini ya. Jadi setelah kita dapatkan ungkapan itu tadi, hal yang penting adalah apa yang nanti disebut sebagai faktor skala ya. Jadi ingat, sistem koordinat lengkung itu tidak semuanya memiliki dimensi panjang ya. Sebagai contoh theta misalnya ya, sebagai contoh theta, jadi d theta ya, itu tentu tidak memiliki dimensi panjang. Oke. Lalu V ya, V misalnya V tadi ini juga tidak memiliki dimensi panjang ya. Dimensinya apa? Sudut gitu. Nah, oleh karena itu penting nanti untuk menentukan apa yang disebut sebagai faktor skala. Kenapa disebut faktor skala? Karena nanti kaitannya dengan ini. Jadi kalau saya mempunyai lengkung koordinat gitu, titik ini misalnya adalah titik dengan koordinat Q1, Q2, Q3 misalnya. Ya. Lalu titik yang ini di sini itu adalah titik Q1, Q1 plus D Q1, Q2 plus D Q2, Q3 plus D Q3, misalnya begitu. Ya, saya salah bentar. Ini tetap ya. Ini tadi lengkung koordinat Q1 ya. Ini tadi lengkung koordinat Q1. Ya. Oke. Ini mestinya Q2, ini Q3 ya. Ingat ya tadi lengkung koordinat adalah Q1 misalnya adalah suatu kurva di mana Q1-nya bervariasi sedangkan Q2 dan Q3 itu konstan ya. Jadi sepanjang kurva ini Q2 dan Q3 itu konstan. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa panjang ini? Panjang ini berapa? Ya. Tentu saja panjang itu tidak sama dengan dQ1. Alasannya adalah Q1 itu belum tentu memiliki dimensi panjang. Contohnya tadi, misalnya ini lengkung koordinat theta tadi, ya, lengkung koordinat theta. Di sini misalnya koordinatnya adalah R, theta, V. Sementara di sini koordinatnya adalah ya R, theta plus D theta, ya, V misalnya. Ya. Berapa panjang ini? Ini ya tentu tidak sama dengan div ya. Mungkin dari pelajaran yang lalu Anda sudah tahu ini kira-kira sama dengan apa? R dikalikan d theta ya. Maaf, tidak sama dengan theta. Jadi sekian panjang sekian ini tentu akan sama dengan R dikalikan d theta. Nah, dalam hal ini R itu adalah faktor skala. Nah, jadi untuk menentukan panjang segmen kurva lengkung koordinat itu dibutuhkan faktor skala di sini. Itu yang akan kita bicarakan. Oke. Nah, untuk itu kita agak sedikit abstraksi ya. Maaf ini sambil berlatih untuk abstraksi ya. Kita coba lakukan itu ya. Ini saya hapus ya, itu hanya menjelaskan saja.
begini ya. Sekarang saya ini, jadi kalau saya mempunyai kurva ya R misalnya, jadi atau gini, jadi ada 2 titik ya, 2 titik ini dihubungkan oleh vektor dr gitu ya, vektor dr. Nah, kalau kita bicara sistem koordinat Kartesius, maka panjang sekian ini ya, tentu akan sama dengan apa? Misalnya saya sebut ds gitu. Ya, di situ ds mestinya sama dengan dr dot dr. Nah, kalau kemudian dr itu saya tulis sebagai sigma i ya, atau saya tulis langsung aja, dr itu komponennya adalah dx, dz, dz ya, atau dx1, dx2, dx3. Maka otomatis ini akan sama dengan dxi kuadrat, atau sama dengan dx kuadrat ditambah dz kuadrat ditambah dengan dz kuadrat gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kita nyatakan dengan koordinat Kartesius bagaimana? Ya, tentu saja tadi kita sudah nyatakan bahwa x itu x, y, z bisa dinyatakan dengan apa? Theta, Q1, Q2, Q3. Jadi tadi ingat bahwa xi itu sebagai fungsi dari apa? Q1, Q2 dan Q3. Oke. Maka sebagai fungsi multivariabel, 3 variabel, maka saya bisa menghitung berapa dxi. dxi tentu saja sama dengan parsial xi, parsial Q1 dikalikan dq1 ditambah parsial xi, parsial Q2 dq2 gitu ya, ditambah dengan parsial xi, parsial Q3 dikalikan dq3 gitu ya. Good. Nah, ini kalau bisa ditulis, kalau Anda konsisten dengan notasi sigma tadi, sigma J dari 1 sampai dengan 3, parsial XI, parsial QJ dikalikan dengan DQJ gitu. Nah, ini kemudian saya substitusikan ke sini. Ini saya substitusikan ke situ. Ya, sehingga saya mendapatkan bahwa ds ini kuadrat ya, ds kuadrat itu sama dengan sigma i dikalikan dengan sigma sigma j, apa itu ya, parsial xi, parsial qj dqj, ini baru dxi. dxi itu sama dengan dxi kuadrat itu sama dengan dxi dikalikan dxi. Ya, butuh dxi satu lagi. Saya tulis dalam ini K misalnya, ya, parsial, ini K-nya dari 1 sampai dengan 3, parsial XI, parsial Q, K, di K. Nah, dari situ kita akan mendapatkan ungkapan ini tadi, sigma J, K, ya, sigma J, K, lalu di tengahnya ada sigma I. Isinya apa isinya? Isinya parsial XI, parsial QJ, parsial XI dikalikan dengan parsial QK. Nah, ini lalu dikalikan dengan D QJ D QK. Ya, gitu. Jadi kita sekarang bisa menuliskan panjang segmen itu dinyatakan dengan ini ya, dalam koordinat yang lengkung itu ya, dalam koordinat lengkung kita sudah dapatkan itu. Good. Nah, terus ya, apa yang kita lakukan? Biasanya kemudian orang menyebut ini sebagai ungkapan untuk tensor metrik itu istilahnya ya. Lupakan dulu kata tensor ya. Ini saya sebut sebagai G, J, K. Sehingga secara keseluruhan ini disebut sebagai
J, K apa namanya parsial G J K dikalikan D G J D G K. Nah, seandainya sistem koordinat itu ortogonal, yakni vektor-vektor satuan fisis tadi itu saling tegak lurus satu dengan yang lain, itu misalnya bisa ditunjukkan bahwa GJK ini sifatnya adalah diagonal. Jadi ini nanti bisa disusun sebagai matriks gitu ya, disusun sebagai matriks G11 ya, G12, G13 gitu ya, dan seterusnya begitu, nanti sampai ini G33. Kalau sistem koordinat itu memiliki sumbu-sumbu vektor-vektor satuan fisis yang saling tegak lurus seperti kartesius, seperti bola, silinder dan sebagainya yang biasanya digunakan di fisika itu, maka G ini akan bersifat diagonal. Nah, oleh karena itu suku diagonal gimana? GII itu akan sama dengan sigma J, K. Lalu ada ini. Jadi ini sigma I ya, sigma I parsial X I parsial ini I berarti ini J ya, ini J atau ini J aja, ini JJ begitu. Ini I biar mengikuti apa yang ada di sini. Ini di sini. Ya, terlalu basah di sini. Ya, jadi XI lalu parsial QJ ya, parsial XI dibagi dengan parsial QJ, atau misalnya ditulis sebagai sigma I ya, parsial XI parsial QJ kuadrat gitu. Nah, kemudian kita bisa menghitung faktor skala adalah ini, faktor skala nomor J itu tidak lain adalah akar dari IGJJ. Ya, jadi faktor skala dari nomor J itu sama dengan akar dari GJJ. Kalau ini ditulis lebih lengkap, ini sama dengan akar dari sigma I ya, parsial XI parsial QJ ini dikuadratkan. Nah, ini faktor skalanya. Kalau menghitung faktor skala, koordinat nomor J itu seperti ini. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa melihat ya. Jadi ini saya benar harus ada uraian yang menjelaskan tentang kenapa ini disebut faktor skala, tapi karena waktu saya loncati saja dari sisi praktis ya. Nah, dari sini kemudian foto lagi. Belum? Sudah, ini sudah. Ya. Good. Nah, yang jelas begini. Jadi kalau saya mempunyai ini tadi, ini Q1 ya, atau misalnya ini QI ya, Q1 misalnya ini adalah sistem QI, begitu ya misalnya. Oke. Maka pertanyaan tadi, berapa panjang dari ini tadi? Gitu. Berapa panjang dari segmen itu? Nah, terjawab dari sini. Jadi panjang dari segmen itu saya tulis DSI itu sama dengan Sama dengan faktor skala nomor I dikalikan DGI. Gitu. Jadi kalau orang bisa menghitung faktor skala itu, otomatis orang bisa menghitung panjang dari segmen ini tadi. Nah, kalau segmen ini misalnya membentuk, ya ini segmen ini nomor 1, nomor 2, ya misalnya ini nomor 3 begitu. Nah, kemudian kita bisa menghitung elemen volume mestinya. Ya, jadi ini begitu.
lalu ini gini, ya, maaf ini gini, lalu misalnya ke sana, lengkung sana, lalu masih ada lengkung sini, ya, itu misalnya. Jadi ini ada Q1, Q2, Q3 itu titik yang ini, titik yang ada di sini masih ada ya, titik yang ini adalah titik Q1 plus D, Q1, Q2 plus D, Q2, ya, lalu Q3 plus D, Q3 misalnya. Berapa volume dari ini? Tentu adalah lengkung ini, panjang lengkung ini, panjang lengkung itu, lalu dikalikan dengan panjang lengkung yang ketiga itu. Berapa? Tadi. Jadi elemen volume kalau dinyatakan dalam sistem koordinat umum mestinya adalah ini dV sama dengan, ya kalau dalam koordinat kartesius dx, dz, dz gitu. Nah dalam ini adalah ds1, ds2, ds3. Oke, nah ini kalau dihitung mestinya adalah H1, DQ1, H2, DQ2, lalu H3, DQ3. Nah ini kalau dirapikan, ini H1, H2, H3. Oke, lalu di sini ada DQ1, DQ2, DQ3. Itu ya. Oke. Ya, ini elemen dV itu. Rumusnya seperti ini. Nah, tinggal Anda menghitung elemen faktor skala ini tadi. Rumusnya ini tadi, faktor skalanya. Nah, untuk sistem koordinat bola, faktor skala R, HR ya, itu sama dengan 1. Biasanya kalau koordinat itu sudah memiliki dimensi panjang, ya, maka faktor skalanya 1. Lalu H theta itu sama dengan R, HV itu sama dengan R sinus theta. Nah dengan demikian Anda bisa menghitung sekarang berapa elemen volume untuk sistem koordinat untuk sistem koordinat bola itu. Kita lihat dV sama dengan, tinggal mengalihkan ini tadi, 1 dikalikan R sinus theta. Hasilnya apa? R kuadrat sinus theta dikalikan dr dV, d theta dV. Ya, jadi dari sini kita dapatkan. Jadi intinya ini tadi, faktor skala ini tadi. Kalau faktor skala ini sudah dihitung, maka elemen volume bisa dihitung, elemen luasan bisa dihitung, dan sebagainya. Segmen panjang dari kurva itu bisa, lengkung koordinat itu bisa dihitung. Nah, nanti termasuk gradiensi dan sebagainya itu bisa dihitung. Ini kebetulan saya sudah tuliskan tadi, ada papan tulis di sini, silahkan mohon kelihatan nggak? Ya, mungkin dari atas ya, dari sini aja, dari tangannya ya. Jadi kalau kita punya medan skalar V, ya sekarang bergantung pada Q1, Q2, Q3. Maka gradien V itu diperoleh dengan cara ini. Jadi ini vektor satuan tadi yang kita perlu bisa hitung, ya. Kemudian dibagi dengan faktor skalanya, lalu dikalikan dengan parsial V parsial Q1, ya. Sebagai contoh, misalnya dalam koordinat bola, gradien V mestinya akan sama dengan apa? Ya, R topi. Kebetulan R topi itu faktor skalanya 1, parsial V parsial R ditambah dengan theta topi, itu vektor satuan fisis tadi, dibagi dengan faktor skalanya parsial V parsial theta ditambah dengan apa di sini? V topi dibagi dengan R sinus theta parsial V parsial V. Ya. E itu diberikan oleh ini. Ya, jadi V1, V2, V3 ini vektor satuan relatif, komponen dari vektor itu relatif terhadap koordinat fisis tadi. Ya, jadi di sini VI itu sama dengan tadi saya tulis U ya. UI topi dot V. Ini hitungnya begitu. Ya, dimasukkan ke sini.
Ya, ini untuk divergensi V. Lalu apa namanya untuk Laplacian V itu seperti ini. Ya. Nah, yang terakhir itu rotasi V. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Bisa nggak di foto? Sudah, dari foto. Ya. Oke, ini nanti fotonya mungkin bisa disebarkan ya untuk ini daripada nulis ya. Ini jadi ini rumus praktis ya, rumus praktis untuk mendapatkan apa namanya ungkapan gradiensi, divergensi, rotasi Laplacian dalam koordinat sembarang. Oke, begitu saya rasa. Mungkin waktu sudah habis ya. Ya. Silakan. Alhamdulillah ya Pak. Mungkin sebelum kita ini tutup dulu, ada pertanyaan kita izinkan dulu ya Pak ya. Ada dua pertanyaan ya. Yang pertama dari Awi MA Bintan Utara, bertanya untuk pengaplikasiannya di astronomi secara matematis dalam sistem koordinat di sini bisa nggak Pak menghitung posisi-posisi bintang-bintang? Nah, tentu nanti kalau kita bicara di apa namanya astronomi, biasanya orang menggunakan apa namanya sistem koordinat ya. Sistem koordinatnya biasanya berbeda dari ini ya, jadi ekuatorial dan sebagainya. Nah, geometrinya juga geometri permukaan bola gitu ya, jadi spherical apa namanya geometri itu yang biasa digunakan. Nah, kalau apa namanya terapannya di, saya rasa saya agak pesimis ya kalau ini bisa diterapkan di astronomi ya, karena saya nggak tahu ya, kurang begitu paham tentang astronomi kulit bola. Jadi astronomi apa namanya posisional astronomi ya istilahnya begitu ya, saya kurang tahu itu. Oke, mungkin itu jawaban saya sementara ya. Satu lagi dari Agung UI, apa makna fisis dari metrik GIJ itu sendiri? Itu aja pertanyaannya Pak. Ya, makna fisisnya nanti ini terkait dengan apa yang disebut sebagai hasil kali, perumuman dari hasil kali skalar itu. Nah, kalau dalam ruang 3 dimensi ya itu kaitannya nanti dengan konsep jarak antara dua titik begitu. Jadi konsep jarak antara dua titik, konsep panjang lintasan ya kalau kita berbicara di dalam ruang 3 dimensi ya, X yang ditentukan oleh X, Y, Z. Tapi kalau kita nanti bicara di dalam ruang waktu, metrik itu akan dalam teori relativitas umum Einstein bisa dikaitkan dengan apa namanya medan gravitasi tentu saja. Ya, tapi kebetulan di sini sebenarnya kita memaksakan diri untuk bicara metrik Euclidean sebenarnya. Jadi ini sebenarnya metrik Euclidean ya. Jadi GIJ tadi adalah metrik Euclidean, hanya diungkapkan dalam sistem koordinat yang berbeda tadi. Ya, kita sudah paksa sejak awal ketika kita merumuskan apa namanya tadi ds kuadrat sama dengan dr dot dr. Ini sebenarnya kita sudah memaksakan ya bahwa metrik yang akan kita gunakan adalah metrik Euclidean dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi maknanya ya hanya terkait dengan jarak, panjang, lintasan dan sebagainya. Gitu. Oke. Tapi kalau kita ambil metrik secara umum nanti di dalam ruang ruang waktu dimensi 4 ya, maka metrik itu akan memiliki makna fisik sebagai sudah.